Tadi itu kami bertemu dengan pimpinan sharing information dengan Kepala BGN dan wakilnya. Yang dibahas kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG. Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG. Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua, dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya. Bahkan Kepala BGN menyampaikan ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang disuspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya. Sama kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu saya bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo burden sharing, lakukan penajaman prioritas, dan alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsi yang nyata bisa melakukan penajaman sampai 20 triliun. Itu saja. Di Kudus ini ada seorang siswa SMK yang menyurati Presiden agar jatah MBG dia ini per hari misal 15.000 itu dikali dalam 3 bulan nanti itu dialihkan kepada gurunya gitu. Jadi ada total mungkin 6 juta gitu. Jadi apakah itu memungkinkan mekanisme pengalihan gitu? Dominnya domin pemerintah, bukan domin DPR. Dalam menentukan anggaran kan banget. Iya, makanya dominnya domin pada aspek pelaksanaan program, dominnya tentu bukan domin DPR lagi. Monggo pemerintah ngambil policy yang terbaik. Kemarin Pak JK janganlah ini urusan BGN lo dilarikan ke tempat lain. Pertimbangkan ini kurangi subsidi BBM untuk menghadapi krisis energi itu. Kurangi subsidi energi BBM. Ada yang pembebanan juga salah satunya. Nah, karena subsidi BBM itu menjadi satu beban yang cukup besar gitu ya. Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sen, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg. Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup. Dari 8,6 yang ada di Pagu. Tapi kalau untuk mengurangi subsidi BBM itu nggak membebani keuangan negara gitu. Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-ngatik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diudah-adik? Jangan dong. Kalau mau diudah-adik, yang sudah dijual di pasar yang ke harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatuirnya, inflasinya. Karena begitu sekali naik, kan kemana-mana.
Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan luntur. Enggak. Siap, makasih Bu ya. Tadi itu kami bertemu dengan pimpinan sharing information dengan Kepala BGN dan wakilnya. Yang dibahas kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG. Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG. Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua, dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya. Bahkan Kepala BGN menyampaikan ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang disuspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya. Sama kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu saya bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo burden sharing, lakukan penajaman prioritas, dan alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsi yang nyata bisa melakukan penajaman sampai 20 triliun. Itu saja. Di Kudus ini ada seorang siswa SMK yang menyurati Presiden agar jatah MBG dia ini per hari misal 15.000 itu dikali dalam 3 bulan nanti itu dialihkan kepada gurunya gitu. Jadi ada total mungkin 6 juta gitu. Jadi apakah itu memungkinkan mekanisme pengalihan gitu? Dominnya domin pemerintah, bukan domin DPR. Dalam menentukan anggaran kan bangga Kalau bisa iya, mendapat. makanya dominnya domin pada aspek pelaksanaan program, dominnya tentu bukan domin DPR lagi. Monggo pemerintah ngambil policy yang terbaik. Kemarin Pak JK Janganlah ini urusan BGN lo dilarikan ke tempat lain. pertimbangkan ini Bu ya, Aduh. kurangi subsidi BBM untuk menghadapi krisis energi itu. Kurangi subsidi? Energi BBM. Karena dianggap membebani juga salah satunya. Jadi, Nah, karena subsidi BBM itu menjadi satu beban yang cukup besar gitu Bu ya. kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEM, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg. Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup. Dari 8,6 yang ada di Pagu. Tapi kalau untuk mengurangi subsidi BBM itu nggak membebani keuangan negara gitu. Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-ngatik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diudah-adik? Jangan dong. Kalau mau diudah-adik,
yang sudah dijual di pasar yang ke harga keekonomian. Itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung. Dampak inflatuirnya, inflasinya. Karena begitu sekali naik, kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan luntur. Enggak. Siap, makasih Bu ya.